Hai guys, selamat malam. Good heart for the good people. Selamat datang di podcastnya Jota Rain. Hai guys, good heart for the good people. Kali ini di podcast yang kedua, saya ingin mengambil tema atau judul kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena semua orang pengen bahagia. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau bahagia. Baik itu anak kecil, orang dewasa, maupun orang yang sudah tua, kakek nenek mau bahagia banget. Siapa yang nggak mau bahagia? Hidup berkecukupan, kendaraan, mobil, semuanya ada, keuangan cukup. Apakah itu termasuk suatu kebahagiaan? Kita koreksi ke belakang. Menurut saya kebahagiaan itu tidak diukur dari materi. Kebahagiaan itu ada di tangan setiap orang yang mau bahagia. Secara lengkap, judul kita hari ini adalah kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Seperti halnya di dalam tangan kita, seumpama kita memegang burung yang ada di tangan kita, di telapak tangan kita. Keputusannya ada dua. Kita mau genggam burung itu sampai dia mati, atau kita lepaskan burung biar dia terbang lebih jauh, lebih bahagia dan lebih enak hidupnya. Semuanya di tangan kita. Kita mau kemana? Semuanya kita ada di tangan kita. Tapi saya jelaskan kebahagiaan dalam secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebahagiaan adalah sebuah perasaan yang positif ya, dan menggairahkan, yang setiap manusia bisa rasakan dari hatinya yang terdalam. Bahagia itu dikeluarkan dari hati yang paling dalam melalui hal-hal yang positif. Banyak orang berusaha mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah, atau di tempat-tempat yang memang berpikir sempit. Itu bukan tempat bahagia kalau saya pikir secara logika, karena memang persepsi orang kan berbeda-beda. Kebahagiaan dalam tolak ukur kita juga berbeda-beda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini karena kita mencarinya di luar dari diri kita. Kuncinya di luar dari diri kita. Kenapa? Saya jelaskan di awal, kebahagiaan itu kita yang putuskan. Mau bahagia mau gimana, tips-tipsnya mau bagaimana, kita yang putuskan. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari seseorang, jangan harap kamu bahagia. Kamu dulu harus menciptakan bahagia, maka sekelilingmu akan bahagia. Ada seorang bernama Rumi, seorang bijak bernama Rumi, pernah berkata begini: kita mencari kalung permata dari ruangan ke ruangan yang sebetulnya ada di leher kita sendiri. Oke, saya ulangin. Seorang bijak bernama Rumi pernah berkata begini: kita mencari kalung permata loh, dari ruangan ke ruangan yang sebetulnya ada di leher kita sendiri. Sama seperti peribahasa, gajah di pelopak mata tidak kelihatan, tapi semut di ujung lorong kita bisa kelihatan. Sama perumpamaan. Kenapa bisa sama saya simpulkan? Karena itu kebahagiaan itu tuh ada di depan kita, ada di tangan kita. Kita yang mutusin kita mau bahagia apa enggak. Jangan, kalau kita selalu melihat secara jauh, seperti kita melihat semut atau mencari permata dari ruangan ke ruangan, sebetulnya ada di leher kita. Itu kebahagiaan ada di diri kita. Kita mau bagaimana, mengekspresikannya mau gimana, mau mengeluarkannya gimana. Kalau kamu berpikir negatif terus,
gimana mau bahagia? Kalau kamu mindset pikiran kamu selalu berpikiran negatif dengan tingkah seseorang, dengan sikap seseorang, selalu menyalahkan seseorang, berkeluh kesah, ya kamu gak bakal bahagia. Malahan kamu itu selalu mengeluh dengan keadaan kamu dan dengan keadaan sekeliling kamu. Saya rasa kita semua setuju, termasuk saya, bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung dari hal-hal yang berbau materialis. Seperti mengendarai mobil mewah atau memiliki jabatan, gelar yang begitu banyak di belakang nama kita, ataupun kita dari keluarga yang kaya. Bisa bahagia, bisa. Tapi apakah kebahagiaan itu bisa bertahan lama? Coba kita renungkan, kita jawab sendiri. Apakah kebahagiaan dari kita hasil kekayaan materialis kita bisa bertahan lama? Itu menurut saya materialis itu bisa menjadi pemicu bahagia, bisa. Tapi tidak bertahan lama. Kenapa? Karena tidak dari dirinya sendiri. Kebahagiaan pun tidak tergantung pada orang lain. Seperti Anda memiliki orang-orang yang penting dalam hidup Anda, ya cintai mereka, sayang mereka, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu tulus, kebahagiaan akan mengalir dalam hidup kamu. Oke guys, di sini menurut saya kebahagiaan saya rangkum menjadi dua, saya golongkan menjadi dua. Salah satunya adalah yang pertama, kebahagiaan itu tergantung dari cara kita berpikir. Dari cara berpikir berarti saya sudah bilang yang pertama, mindset kita harus kita rubah sendiri. Jangan mindset orang kita rubah, mindset kita amburadul, nggak tahu kemana. Bahagia itu tergantung dari mindset atau pola pikir kita. Bagaimana kita berpikir tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, itu bisa juga menentukan tingkat kebahagiaan kita. Pemikiran selalu ada di setiap orang yang selalu berpikir yang negatif, pemikiran yang keliru, seperti jika kita bahagia saat bersama teman, lalu teman tersebut pergi, kita jadi kurang bahagia. Itu pemikiran yang keliru. Kalau memang dia teman yang baik dalam suka dan duka, dia harus selalu ada buat kita, selalu mensupport kita, selalu memberikan energi yang positif dalam hidup kita. Ya kalau dia pergi, ya kenapa kita harus bahagia? Justru dia yang rugi. Kenapa dia meninggalkan kita? Kita selalu memberikan positif kepada orang lain, teman, lingkungan, dan kerabat. Dan yang kedua adalah kebahagiaan itu bergantung kepada keputusan diri kita sendiri. Seperti di awal, kebahagiaan itu bergantung pada keputusan kita sendiri. Cuman dua ini yang harus kita pegang di dalam hidup kalau kita mau bahagia, khususnya saya dan kalian juga. Kenapa demikian? Kebahagiaan memang sebuah keputusan. Keputusan itu bisa kita nilai, bisa kita lihat kapan saja, di mana saja, dan di setiap menit kita harus putusin, kita harus bahagia di hari yang sama. Kalau kita mau putuskan mau bahagia, mau ada bahagia dalam hidup kita, dari yang pertama itu kebahagiaan itu adalah kita harus mengubah cara pikir, kita berpikir mindset kita udah bagus, lalu yang kedua kebahagiaan itu kita sudah putus di tangan kita sendiri, kita udah berpikir positif. Jangan sampai mood yang jelek itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Kenapa? Ada suatu cerita seperti ini. Saya pernah keluar rumah, jalan, tanpa sengaja saya kesandul atau ketendang sama batu kerikil. Kesel, sakit, udah jalan capek, niatnya sih olahraga, tapi kesandung batu, sakit, agak-agak memar sedikit. Lalu kita putusin, kita harus marah sama batu, kita dianggap seperti orang gila.
kita kesel wajar. Tapi apakah mood yang tadi yang diciptakan batu ke dalam diri kita akan kita bawa sepanjang hari? Mood jelek itu, so kita putuskan. Oke, 2 tip sudah saya bukan 2 tips sih sebenarnya sih. Itu rangkuman saya, ada 2 hal yang harus kamu rubah jika kalau kamu mau hidupnya bahagia. Ada sebuah renungan dari beberapa referensi yang saya dapat mengenai tentang kebahagiaan ini. 1. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya seorang Adolf Merky, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Dia ini stres, tidak bahagia. Tidak bahagia berarti akan menimbulkan stres, akan menimbulkan beban sampai dia berputus asa. Seorang Adolf Merky ini orang terkaya dari Jerman, rela berani menabrakkan dirinya ke depan kereta api. Coba kau bayangkan, orang terkaya, uang ada, semuanya ada, kenapa dia berani menabrakkan badannya ke kereta api? Karena dia berpikir, uang saya sudah punya, tapi kok saya tidak berbahagia. Seperti di awal selalu saya ucapkan, selalu saya bilang dari tadi, kekayaan bisa jadi pemicu kita menjadi bahagia, bisa mendorong kita bahagia. Tapi apakah itu bertahan lama? Ya kita sendiri yang jawab, kita renungkan. Ada yang renungan yang kedua. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, ketenaran ya, berarti ini seorang artis loh. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Seperti orang kaya tadi, Michael Jackson juga sudah berputus asa. Terkenal, artis terkenal, penggemarnya seluruh dunia. Kenapa dia berpikir begitu? Dan yang ketiga adalah renungan ketiga, jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, kekuasaan superpower berarti, tentunya G. Vargas ini adalah presiden Brazil, tidak akan menembakkan jantungnya sendiri. Ini berarti dia bunuh diri. Itu udah presiden loh. Apa yang gak dipunya oleh seorang presiden di luar negeri Brazil? Dia punya segalanya. Dia tinggal ngomong A dapat, ngomong B dapat. Kenapa dia menembakkan jantungnya sendiri? Pasti ada sesuatu yang membuat dia resah, hatinya tidak berbahagia. Dia putuskan dengan sangat singkat dengan menembakkan jantungnya, menembakkan pistol ke dalam badannya, tepat di jantungnya, sehingga dia tidak bisa tertolong lagi. Dan yang terakhir adalah, jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, kecantikan loh, siapa yang gak mau cantik untuk kaum wanita? Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Kasus Marilyn Monroe hampir sama dengan kasusnya Michael Jackson. Hampir sama, karena dia overdosis, tidak merasa bahagia, berpikiran sempit dan memutuskan segala sesuatu dengan yang tanpa ada campur tangan atau support dari teman-teman, lingkungan, keluarga dan sahabatnya sendiri. So, jika kesehatan juga bisa membuat orang bahagia, kesehatan, kita bicara kesehatan ya. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa ini dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Dia berani bunuh diri loh di acara televisi dokter terkenal, udah sehat, menjaga daya tahan tubuh, pola hidup sehat. So, mereka ini kita sebagai acuan kita. Kenapa mereka bisa memutuskan suatu hal yang begitu sempit, memutuskan suatu yang begitu
tidak masuk akal. Nah, intinya mereka tidak bahagia. Kenapa mereka tidak bahagia? Mungkin ada suatu masalah yang sangat berat yang tidak bisa mereka putuskan. Ya, kita perlu teman. Intinya kita perlu teman curhat, kita perlu teman yang mensupport kita perlu keluarga, kita perlu sahabat, kita perlu kerabat yang selalu mensupport kita, mendukung kita. Dan kita pun harus mensupport, memberikan feedback yang positif. Jadi ada timbal balik. Kita menolong dan kita akan ditolong. So guys, ternyata bahagia itu tidak ditentukan atau diukur dalam segala hal. Baik dia orang kaya, keuangan, kecantikan, kesehatan, tidak bisa diukur dalam segala. Itu di tangan kita sendiri yang putuskan. Hai guys, emang kalau orang kaya sudah pasti bahagia? Oh no. Emang kalau orang miskin udah pasti sengsara? Oh no. Lihat dulu kebahagiaannya, lihat dulu ukur dari mana kebahagiaan mereka. Kebahagiaan itu tidak bisa kita beli. Kalau kebahagiaan itu dibeli, lah kita sebagai orang yang tidak mampu, tidak orang menengah ke bawah, harus mengumpulkan uang untuk membelikan kebahagiaan itu. So yang orang yang pertama yang beli kebahagiaan itu pasti orang kaya dong, yang punya banyak uang. Di garis bawahi di sini, kebahagiaan tidak dapat dibeli oleh siapapun. Tuhan itu sudah memberikan kita kebahagiaan dalam diri kita masing-masing secara hakiki. Tergantung dari kitanya memutuskan hal yang positif yang keluar dari dalam hati kita, mau bahagia atau tidak. Sekali lagi, kebahagiaan tidak bisa dibeli. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, orang kaya pasti sudah paling pertama ngantri untuk memberikan kebahagiaan itu. Yang kita butuhkan dalam sebuah kebahagiaan untuk meng-closing podcast hari ini, yang kita butuhkan dalam sebuah kebahagiaan itu adalah dua yang tadi. Kebahagiaan itu keputusan kita sendiri untuk mau bahagia. Kedua, kalau mau bahagia itu harus kita rubah cara pikir. Dan ada lagi referensi kebahagiaan. Kalau kalian mau bahagia, kalian harus mempersiapkan diri. Hati harus bersih. Hati bersih, jangan iri-irian, jangan dengki, jangan kesel boleh, marah boleh. Tapi kalau dengki, iri itu dilarang. Oke? Pertama, hati kita harus bersih. Ikhlas. Kita harus ikhlas. Ya, life must go on. Kita ikhlasin aja udah. Kalau memang itu bukan waktunya buat kita, ya kita harus lepaskan, ikhlas. Pikiran kita harus bersih dan jernih. Itu referensi dari beberapa sumber saya dapat tentang kebahagiaan. Hati bersih, ikhlas, dan pikiran juga harus jernih. Okay guys, see you on the next podcast. My podcast, it is the second podcast about the kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Dan saya tutup dengan quote, jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, maka sukailah apa yang kamu miliki saat ini. Kuncinya bersyukur. Jikalau kamu bersyukur, kebahagiaan akan selalu mengikuti kamu dimanapun kamu berada, dimanapun tempatnya. See you guys and see you on the next